out the door, and your pockets can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Desi Tamara, NIM 2024-1212716, dari Fakultas atau Prodi Tarbiyah PAI. Mata kuliah Media Pembelajaran. Nama dosen Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin, MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang landasan teori dan filosofi media pembelajaran, di antaranya behavioristik, kognitivisme, dan konstruktivisme. Pendahuluan. Teori belajar awalnya muncul dari disiplin filsafat, khususnya filsafat ilmu. Pada tataran filsafat, teori ini membahas mengenai bagaimana proses terbentuknya pengetahuan. Salah satu teori belajar yang dikenal sebagai koneksionisme merupakan rumpun yang paling awal dari teori behavioristik. Koneksionisme menganggap bahwa proses belajar terjadi karena ada variabel penghalang pada aspek-aspek kognisi seseorang. Adanya aplikasi teori belajar dalam pembelajaran terkait dengan pentingnya teori belajar untuk memudahkan proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Teori belajar memberikan gambaran tentang bagaimana siswa memahami dan mengaplikasikan ilmu yang diberikan guru dalam proses belajar menjadi lebih mendalam dan menjadi bagian dari pribadinya. Sebagian faktor utama pembentuk karakter pribadi manusia, pendidikan merupakan kegiatan umum yang menjamin kelangsungan hidup untuk individu dan bangsa. Dalam konteks pembelajaran, teori belajar membantu merancang kegiatan pembelajaran agar materi pembelajaran bisa tersampaikan. Pembahasan. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Dalam teori ini, belajar dianggap sebagai perubahan tingkah laku yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru stimulus dan apa yang dihasilkan peserta didik atau respon, semuanya harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku yang diinginkan. Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan stimulans yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulans tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respons adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulans. Selanjutnya yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mengutamakan proses belajar dari hasil belajarnya. Teori ini fokus pada proses berpikir, pemahaman, dan memproses informasi. Teori belajar kognitif mendukung belajar yang aktif, di mana individu aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman dan mengembangkan pemahaman. Contoh dari teori belajar kognitif seperti waktu seseorang sedang belajar serta memecahkan persoalan. Teori belajar kognitif didasarkan pada 4 prinsip dasar. Yang pertama, pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Yang kedua, keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar sangat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Yang ketiga, pemahaman bahwa pelajaran mengembangkan struktur kognitif yang telah dimiliki mereka. Dan yang terakhir yaitu proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami.
Dalam menemukan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna. Dalam pembelajaran, teori kognitif dapat diaplikasikan dengan cara yang pertama, mengembangkan strategi belajar yang berdasarkan pada struktur kognitif siswa, sehingga materi pelajaran dapat beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Yang kedua, mengurangi fokus pada hasil belajarnya dan memperkuat fokus pada proses belajar, seperti pemahaman dan pengertian materi. Yang ketiga, memperkuat keterlibatan siswa dalam proses belajar sehingga mereka dapat memahami materi lebih dalam dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivistik secara istilah adalah suatu teori yang sifatnya membangun suatu pemikiran-pemikiran sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat mutakhir atau baru. Teori belajar konstruktivistik merupakan salah satu teori pembelajaran yang menganggap bahwa pembelajaran adalah proses menciptakan suatu makna atas apa yang telah dipelajari. Teori konstruktivistik dalam pembelajaran mengajarkan bahwa pembelajaran lebih efektif dan bermakna ketika siswa mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep. Teori ini memberikan keluasan berpikir kepada siswa dan siswa dituntun bagaimana mempraktikkan teori yang sudah diketahuinya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan teori konstruktivistik jika dikaitkan dengan pembelajaran modern adalah berkembangnya pembelajaran dengan web learning dan pembelajaran melalui sosial media learning. Pembelajaran dengan sosial media memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi, berkolaborasi, berbagi informasi, dan pemikiran secara bersama. Sama halnya dengan pembelajaran melalui sosial media. Pembelajaran melalui web juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melengkapi satu atau lebih tugas melalui jaringan internet. Beberapa aplikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian dan lebih mendekatkan kepada konsep-konsep yang lebih luas. Yang kedua, pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide peserta didik. Yang ketiga, kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data Rimmer dan manipulasi bahan. Yang terakhir, peserta didik dipandang sebagai pemikir-pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Kesimpulan, teori belajar adalah pengolahan informasi yang meningkatkan perubahan perilaku peserta didik. Teori belajar di atas memiliki pengaplikasian yang berbeda-beda. Teori belajar dan aplikasi dalam pembelajaran meliputi konsep dasar teori tersebut, sikap dan peran guru dalam proses pembelajaran, faktor-faktor lingkungan yang perlu diupayakan untuk mendorong proses pembelajaran, dan aplikasi teori dalam pembelajaran. Teori belajar membantu guru untuk memahami bagaimana siswa belajar, membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif, membimbing guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran, menjadi panduan guru untuk mengelola kelas, membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai dan mengembalikan teori belajar yang dikemukakannya. Tanpa belajar, tidak akan ada teori belajar. Berhasil atau gagalnya tujuan pendidikan itu sangat tergantung pada proses belajar yang dialami oleh pembelajar. Saya mengambil bahasan tersebut dari Jurnal Edukasi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, volume 2, nomor 1, Maret 2024. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.